Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kiai Haji Dr. M. Sa'ad Ibrahim MA, yang saya hormati guru saya senior di PWM Jawa Timur, Profesor Dr. Ahmad Zainuri MA, dan juga Dr. Andes Nurkolis Huda MSI, tapi bukan master sembarang iso kalau Pak Nur ini. Kalau Pak Tamit MS itu meh sembarang iso kan gitu ya. Kalau Pak Nur bukan Pak. Yang saya hormati seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah terpilih untuk masa jabatan 2022-2027. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang selalu berbahagia, yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, dan juga seluruh anggota Muswil yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, dan saya mohon izin untuk menyampaikan sambutan sebagai Ketua PWM terpilih untuk masa jabatan 2022-2027. Tapi saya sebelum membacakan sambutan atau pidato saya sedikit ingin menyampaikan supaya untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan guru saya tadi, Profesor Ahmad Zainuri. Tanggal 5 Desember 2022 jam 14.27 saya mendapatkan WA dari salah satu ketua PP Muhammadiyah yang menyampaikan kepada saya melalui WA itu, insya Allah sampean akan masuk jajaran pimpinan pusat sebagai anggota tambahan PP Muhammadiyah yang membidangi kesehatan. Dan beliau juga memerintah saya agar segera menyiapkan atau mencari calon ketua MPKU PP Muhammadiyah. Dan bahkan beliau menyampaikan insya Allah nanti akan diundang rapat pada tanggal 14 Desember 2022. Terus terang, saya juga merasa shock sehingga saya jawab sami'na wa ata'na. Karena saya merasa banyak teman-teman dari pimpinan daerah Muhammadiyah yang mendukung saya untuk running
tidak hanya 13 PWM terpilih, tapi sebagai Ketua PWM Jawa Timur. Termasuk yang membuat saya ternyuh adalah seluruh karyawan PWM Jawa Timur, mulai sopir dan yang lain-lain yang bilang ke saya, Pak, tak dongakno sampean dadi ketua PWM. Dalam tenggang waktu tanggal 5 sampai tanggal 14 Desember itu, dalam setiap munajat saya selalu berdoa, ya Allah, kalau menjadi ketua PP Muhammadiyah itu akan membawa kebaikan bagi diri saya, bagi keluarga saya, bagi agama saya dan dunia akhirat saya, maka mudahkan jalan untuk memegang jabatan itu. Tapi kalau jabatan Ketua PP Muhammadiyah itu ya Allah akan membawa keburukan bagi saya, keluarga saya, agama saya dan dunia akhirat saya, maka segera jauhkan jabatan Ketua PP itu dari diri saya. Maka tanggal 14 Desember ternyata undangan yang saya tunggu-tunggu tidak datang-datang. Kemudian Rebo malam ada rapat pleno dan Kamis pagi sudah beredar melalui media sosial, ternyata yang menjadi ketua PP bidang kesehatan bukan Sukadiono. Ternyata ada dokter yang lain yang memang sebelumnya sudah menjabat sebagai ketua PP bidang kesehatan. Maka berikutnya karena menjelang muspil, saya bermunajat terus. Bukan ketua PP lagi, tapi ini temanya ketua PWM. Saya berdoa, ya Allah, kalau menjadi ketua PWM itu, PWM Jawa Timur akan membawa kebaikan bagi diri saya, bagi keluarga saya, agama saya, dan dunia akhirat saya, maka mudahkan jalan untuk menggapai itu. Tapi kalau menjadi ketua PWM ya Allah akan membawa keburukan bagi saya, agama keluarga saya, agama saya dan dunia akhirat saya, segera jauhkan ketua PWM itu dari diri saya. Hari Jumat ketika kami sedang medical check up di lab parahitanya Pak Sultan, saya ditelepon oleh ketua PP yang membidangi perekonomian, yang sekaligus Bapak Menko PMK. Beliau nawari saya, Pak Suko, ya opo nek sampean saya tarik ke Jakarta untuk menjadi staf khusus di Kementerian Koordinator PMK. Selang beberapa bulan lagi akan ada open bidding untuk deputi. Deputi ini eselon 1A setingkat dengan dirjen. Karena saya sudah merasa sering dijanjikan seperti itu. Karena bulan Juni saya juga didatangi oleh salah satu staf khusus Menteri Sosial yang menyampaikan Bu Mensos minta saya untuk menjadi salah satu dirjen di Kementerian Sosial, yaitu Dirjen Rehabilitasi Sosial. Maka jawaban saya ke Pak Menko PMK waktu itu, mohon maaf Pak Menteri, kula ten Jawa Timur kemawon, boten usah ten Jakarta.
Dan doa itu selalu saya panjatkan sampai tanggal 24. Dan ternyata Allah memberikan amanah kepada saya sebagai Ketua PWM Jawa Timur tahun 2022-2027. Mudah-mudahan ini pertanda baik karena doa saya. Kalau memang Ketua PWM itu menjadikan kebaikan bagi diri saya, keluarga saya, agama saya, dan dunia akhirat saya, dan tentu juga untuk Persyarikatan Muhammadiyah, maka berikan jabatan Ketua PWM itu kepada saya. Saya mintanya kepada Allah, bukan kepada anggota Pushbil. Ini saya kira yang diajarkan Kiai Sa'ad. Kalau pengen sesuatu jangan minta kepada orang, tapi kalau pengen sesuatu langsung saja minta kepada Allah. Bahkan bahasanya MH Ainun Najib itu, Gusti Allah itu kadang-kadang ya perlu dipeksa titik supaya memberikan sesuatu itu kepada kita. Jadi ini sekaligus untuk klarifikasi apa yang disampaikan oleh guru saya, Prof. Zainuri. Jadi tidak ada keinginan untuk menjadi ketua PWM atau menyeting sebagai ketua PWM sejak awal. Tapi ini memang betul-betul petunjuk Allah mungkin dari doa-doa saya yang selalu saya panjatkan mungkin dalam sepertiga malam setiap harinya. Hadirin yang berbahagia, saya ingin melanjutkan dengan ini sambutan resmi. Hadirin yang berbahagia, hadirnya energi baru kepemimpinan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur tentu tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang terjadi di masyarakat Jawa Timur. Data BPS Jawa Timur pada tahun 2022, beberapa persoalan aktual diantaranya soal presentasi penduduk miskin pada bulan Maret tahun 2022 sebesar 10,38% dari 41.149.000 total penduduk di Jawa Timur. Tentu Persyarikatan Muhammadiyah tidak bisa berdiam diri melihat problem kemiskinan di Jawa Timur ini. Selain kemiskinan, berbagai macam persoalan yang terjadi di masyarakat Jawa Timur yang kompleks, mulai dari isu keumatan, seputar konflik bernuansa agama, migrasi jamaah ke organisasi lain, penguatan tata kelola dan jejaring Masjid Muhammadiyah, literasi dakwah digital, dan persoalan pendidikan yang tidak merata. Persoalan kemasyarakatan berkaitan dengan ketimpangan penegakan hukum, isu ketahanan keluarga, ruang publik yang perlu ditata agar inklusif, dan isu ekonomi di tengah resesi. Serta isu kemanusiaan yang berkaitan, isu kesehatan masyarakat, persoalan kesehatan lingkungan, serta bencana alam sebagai dampak dari perubahan iklim. Melalui berbagai macam strategi, dengan menggerakkan komponen di PWM Jawa Timur, mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, hingga filantropi, kita harusnya mampu mengatasi problematika tersebut dengan baik, termasuk melalui kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pihak. Tentu penguatan cabang dan ranting menjadi mutlak untuk kita lakukan.
Lalu bagaimana caranya kita memahami bahwa Islam telah mengajarkan kita untuk saling bahu-membahu dalam menyeru kebaikan, bagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 2, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Kita tentu menyadari bahwa tantangan kepemimpinan PWM Jawa Timur ke depan akan menghadapi berbagai dinamika yang terjadi di 38 PDM di kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, dan secara gradual di tingkat pimpinan cabang dan juga di pimpinan ranting. Maka 3 kunci kesuksesan bertawun dalam kepemimpinan PWM Jawa Timur ke depan adalah: yang pertama, kemampuan merumuskan masalah. Kita perlu mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi dengan menggunakan strategi yang tepat. Pengalaman sebagai akademisi dan manajerial di kampus telah mengajarkan saya pribadi betapa perlunya strategi yang terukur dalam menjalankan target kepemimpinan PWM Jawa Timur ke depan. Kedua, komunikasi yang efektif. Hal ini menjadi strategi dalam meramu dinamika yang ada dengan pendekatan yang mengedepankan ukhuwah Islamiyah, menjalankan kunci kepemimpinan melalui pendekatan persuasif dan komunikasi yang asertif. Hal tersebut yang selalu saya lakukan untuk memahami karakter dari orang-orang yang saya pimpin. Karena kunci kepemimpinan yang baik adalah manajerial, dan kunci manajerial yang baik adalah komunikasi. Saya sering menyampaikan inti dari sebuah organisasi itu adalah manajemen. Inti dari manajemen itu adalah leadership atau kepemimpinan. Dan inti dari kepemimpinan itu adalah komunikasi. Dan inti dari komunikasi itu adalah kelapangan hati. Kita akan bisa berkomunikasi dengan baik manakala ada kelapangan hati di antara kita masing-masing. Tidak ada ego yang selalu kita tonjolkan. Tidak ada rasa hasut, rasa dengki di hati kita. Hati yang lapang, insya Allah akan memudahkan kita berkomunikasi. Ketika komunikasi jalan, pasti kepemimpinan jalan. Kalau kepemimpinan jalan, pasti manajemen juga jalan. Kalau manajemen jalan, pasti organisasi juga akan berjalan dengan baik. Tepuk tangan. Tepuk tangannya ragu-ragu ya. Ketua boleh memerintah tepuk tangan kan ya. Ketiga, kemampuan membangun soliditas tim organisasi yang terus tumbuh maju. Karena kita memahami kepemimpinan di PWM Jawa Timur hari ini memiliki latar belakang dan keahlian yang beragam. Hal ini pula didukung dengan kekuatan amal usaha Muhammadiyah di Jawa Timur, mulai dari perguruan tinggi, sekolah, dan jaringan rumah sakit Muhammadiyah. Berbagai potensi yang ada harus dimaksimalkan dalam rangka menjadikan PWM Jawa Timur semakin responsif terhadap isu yang berkembang di Jawa Timur. Membumikan Islam berkemajuan harus terus dilakukan. Hal tersebut merupakan upaya agar objek tertentu mendekat kepada bumi. Bumi adalah lahan di mana manusia berpijak dan melakukan aktivitas sehari-hari.
Dengan demikian pembumian maknanya adalah upaya untuk menurunkan tingkatan pemikiran mengenai konsep tertentu sehingga bisa difahami dan dimengerti oleh semua kalangan dari tingkat pusat hingga cabang maupun ranting, dan juga menjadikan pemikirannya lebih mudah tersebut sebagai sebuah program kebajikan. Di samping itu, pelaksanaannya secara konkret bisa dilakukan oleh berbagai kalangan tersebut dengan keyakinan, kekuatan, dan spirit secara relatif serupa. Dengan membumikan Islam berkemajuan dapat terwujud dengan melaksanakan ta'awun secara bersama-sama, saling tolong-menolong secara bersama-sama. Inilah 3 kunci yang insya Allah akan kami lakukan di dalam mengemban amanah sebagai pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dalam 5 tahun ke depan. Tentu kami tidak bisa melakukan sendirian. Kita butuh support dan dukungan dari seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah, seluruh pimpinan cabang, seluruh pimpinan ranting yang ada di Jawa Timur. Insya Allah ke depan kita akan melakukan kolaborasi dan sinergi untuk bersama-sama memajukan Muhammadiyah di Jawa Timur. Demikian pidato sambutan ini saya sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi niat baik kita semua untuk menjadikan PWM Jawa Timur lebih baik, akseleratif dan kolaboratif lagi ke depan. Kami membutuhkan dukungan serta bantuan dari anggota Musbil Muhammadiyah Jawa Timur tahun 2022 ini. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.